Halo, jumpa kembali dalam program Ayo Belajar Fisika. Dalam program ini, kita akan kembali mereview tentang konsep gerak lurus. Sebelumnya Anda sudah menguasai tentang perpindahan, lintasan, kecepatan, dan kelajuan. Maka dalam program yang selanjutnya kita akan berdiskusi dan akan mengikuti apakah kelompok-kelompok dari gerak lurus itu. Pertemuan sebelumnya Pak Dedi sudah menyinggung bahwa gerak lurus terdiri atas dua. Apa saja anak-anak? Ya, ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Apakah perbedaannya dari kedua gerak itu? Mari kita ikuti pembelajaran ini dengan seksama. Untuk memahami tentang gerak lurus beraturan, mari kita ikuti tayangan dari simulasi berikut ini. Sebuah mobil bergerak dalam waktu 1 sekon, 2 sekon, dan seterusnya menempuh perpindahan yang selalu tetap. Misalnya jarak antar titik ini adalah 2 meter. Berarti dalam detik pertama menempuh 2 meter, detik berikutnya 2 meter, detik berikutnya 2 meter, dan seterusnya. Artinya bahwa benda ini atau mobil ini memiliki kecepatan 2 meter per sekon. Sehingga jarak antar titik ini selalu memiliki nilai 2 meter. Artinya, kalau mobil itu bergerak selama 2 sekon, ya perpindahannya 8 meter. 2 sekon berikutnya 8 meter juga. 2 sekon berikutnya 8 meter juga. Kalau kita ambil titik yang lain, misalnya titik 3 ke titik 5, ini pun juga 8 meter. Maka GLB adalah gerak benda pada garis lurus yang selalu memiliki kecepatan yang tetap atau konstan. Artinya dalam waktu yang tetap menempuh lintasan atau jarak yang tetap pula. Dalam bentuk persamaannya, V sama dengan S per T yang nilainya selalu konstan. Kecepatan sebagai konsep perpindahan tiap satuan waktu memiliki konsekuensi pada GLB adalah arah kecepatan sama dengan arah perpindahan. Inilah konsekuensi dari sifat-sifat GLB. Arah kecepatannya selalu sama dengan arah perpindahan. Maka persamaan pada GLB yang dirumuskan sebagai V sama dengan S per T yang nilainya tetap bisa kita lukiskan dalam grafik. Grafik antara T sebagai waktu yang selalu bertambah selama benda itu bergerak yang memiliki nilai kecepatan yang selalu tetap. Maka grafiknya dinyatakan sebagai berikut. Kecepatannya selalu konstan, maka nilai yang ditunjukkan di sini tidak akan pernah berubah. Tetapi waktu akan selalu bertambah selama benda itu bergerak. Dengan demikian, jika benda itu telah bergerak sejauh nilai T, maka dalam siklus grafiknya, kurvanya akan memiliki luas daerah. Nah, apakah luas daerah ini menunjukkan besaran apa? Luas daerah punya persamaan lebar kali panjang atau tinggi kali panjang. Dan pasti Anda tahu, luas ini ada berbentuk persegi panjang yang menunjukkan sebagai hasil kali V terhadap T. Jika persamaan itu kita tarik pada rumus GLB, maka perkalian V kalikan T merupakan perpindahan. Sehingga dalam konteks ini perpindahan bisa kita gunakan rumus yang berwarna hijau ini atau kita gunakan grafik. Sehingga kalau Anda mendapatkan suatu soal fisika, misalnya terkait dengan soal cerita, maka Anda bisa menggunakan yang warna hijau. S sama dengan V kalikan T. Tapi jika soal itu merujuk pada soal berbentuk grafik,
maka Anda bisa menggunakan konsep bahwa jarak itu sama dengan luas. Ya, jarak itu sama dengan luas. Nanti pendekatan menggunakan grafik ini Anda akan bertemu dengan berbagai macam bentuk grafik. Yang pasti adalah luas grafik untuk V kalikan T selalu menunjuk sebagai jarak atau perpindahan. Ketika benda telah bergerak, maka dia punya waktu T1, dia sudah berpindah sejauh S1. Kalau waktunya bertambah, ya tentu bendanya akan berpindah lebih jauh, sehingga pada saat waktunya bertambah lebih besar, jaraknya pun juga akan berpindah lebih besar. Sehingga pasangan untuk T1 dan S1, T2 dan S2 ini kalau kita hubungkan dari kondisi awalnya akan membentuk sebuah kurva garis lurus. Nah, apakah arti kurva ini? Arti kurva ini memiliki makna sebagai kecepatan benda. Kenapa? Karena perbandingan S1 per T1 terhadap S2 dan S2 selalu tetap. Karena itu ciri-ciri dari GLB. Nah, bagaimana jika kemudian ada benda lain menempuh dalam waktu T1 tetapi jaraknya lebih besar dibandingkan benda yang pertama tadi? Misalnya, setelah T1 dia menempuh jarak nilainya adalah S3. Sehingga dengan demikian benda yang kedua atau benda B punya kurva berbentuk berwarna biru ini. Artinya apa? Artinya bahwa kecepatan benda B itu nilai VB-nya adalah S3 dibagi dengan T1. Tentunya dengan kondisi ini, karena waktunya antara T1 dipakai untuk benda A dan benda B, maka kecepatan yang didapatkan berbeda karena S3-nya lebih besar dibandingkan S1. Untuk waktu yang sama, S3 lebih besar dibandingkan S1. Sehingga nilai dari VB lebih besar dari nilai dari VA. Semakin miring suatu garis kurva, maka menunjukkan bahwa nilai V-nya semakin besar. Sehingga yang warna biru ini V-nya lebih besar dibandingkan V untuk benda yang A-nya. Semakin landai, maka kecepatannya akan semakin kecil. Itulah kita bagaimana membaca grafik antara S terhadap T. Contoh. Ada grafik V terhadap T menunjukkan kecepatannya ada 5 meter per sekon. Kecepatannya 5 meter per sekon. Baik untuk waktu 2 sekon dan 8 sekon nilainya selalu tetap. Maka ya kecepatannya berapa? Kecepatannya 5 meter per sekon. Berapakah perpindahannya untuk T sama dengan 2? Karena di sini ada grafik, kita bisa menggunakan T sama dengan 2, menggunakan S sama dan V kalikan T. Ini yang rumusnya tadi. V-nya 5, T-nya 2. Nah, kenapa menggunakan rumus? Karena kebetulan sudah kita dapatkan nilainya V-nya adalah 5, sehingga bisa kita gunakan untuk menghitung soal yang B. V kali T, 5 kali 2, 10 meter. Bagaimana kalau kita menggunakan grafik? Kita gunakan luas. Nah, ini luasnya berbentuk persegi panjang, tingginya 5, lebarnya 2, sehingga luasnya adalah 5 kali 2, nilainya pun juga 10 meter per sekon. 10 meter. Berapakah untuk perpindahan dari T2 sampai dengan T5? Jadi ketika bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon, Anda diminta menghitung berapakah jarak yang ditempuh setelah dari detik ke-2 sampai dengan detik ke-8. Itu berapa jaraknya? Kita bisa menentukan menggunakan rumus bahwa selisihnya waktu adalah waktu akhir dikali waktu awal. Waktu akhirnya 8, waktu awalnya 2. Sehingga mendapatkan nilai V-nya 5 kalikan 6. Harusnya ya 5 kalikan 6. Ya, 5 kalikan 6 yaitu 30 meter. Kalau kita akan melihat dari grafik, maka kita dapatkan, nah ini luas yang warna hijau inilah rentang waktu antara 2 sampai 8 sekon.
Berapakah luasnya? Berbentuk persegi, yaitu tingginya 5, lebarnya 6. 5 kali 6, 30 meter. Sehingga kalau ada grafik relatif lebih mudah memang. Tinggal dihitung luasnya saja. Nah, sekarang bagaimana untuk soal yang selanjutnya? Ada dua benda, V1 dan V2. Berapakah kecepatan V1, berapakah kecepatan V2, dan berapakah nilai dari S? S itu adalah untuk benda kedua dalam waktu 6 sekon. Sehingga kecepatan V1, kita lihat grafik V1 yang warna biru. Kita punya data S dan T. Maka kita bisa menggunakan warna biru itu adalah kita tarik ada titik. Nah, di sini. Ya, di sini. Menunjukkan siapa? T-nya 6 dan S-nya 12. Sehingga V-nya menunjukkan nilai. V-nya adalah S1 per C1. S-nya adalah 12. Nah, ini titik yang di warna biru. Ya. Dan kemudian T-nya 6. 2 meter per sekon. Kalau ingin mendapatkan V2, ya kita cari pada V2 ini yang punya nilai T dan V yang diketahui. Ini ada titik. S-nya tidak ada. T-nya ada. Kita cari yang ada, yang lengkap. S-nya ada 12, T-nya ada 3. Nah, ini bisa kita pakai. Sehingga V-nya adalah 12 per 3 sama dengan 4 meter per sekon. Artinya, sepanjang garis kurva yang berwarna coklat, ini memiliki kecepatan V2 yaitu 4 meter per sekon. Maka, kalau kita akan menghitung nilai S-nya, kita gunakan kecepatan V2. Berapa V2-nya? 4 meter per sekon, sehingga nilai S-nya V2 sama dengan S per T, dengan T untuk S-nya adalah 6, V-nya adalah 4, maka mendapatkan S-nya adalah 24 meter. Ya, sehingga kelihatan sekali di sini, yang landai kecepatannya kecil, yang lebih curam kecepatannya lebih besar. Contoh berikutnya, jalur lurus satu jembatan, jembatan lurus, ditempuh kereta eksekutif dengan kecepatan 10 meter per sekon, waktunya 3 menit, yang lurus 3 menit yang lurus ini. Hitunglah berapa jarak tempuh kereta eksekutif dan berapa lama diperlukan jika kereta bisnis kecepatannya 6 meter per sekon untuk jarak tersebut. Jarak yang ditempuh adalah persamaannya ya, S sama dengan V kalikan T, karena eksekutif kita simpulkan hurufnya E. SE adalah sama dengan VE kalikan dengan TE. VE nya tadi adalah, aduh menggangguin, taruh sini aja ya, VE nya adalah 10, waktunya adalah 3 menit. 3 menit adalah 3 kalikan 60 detik, maka hasilnya adalah 3 kalikan 6 180, maka jaraknya adalah 1800 meter. 10 dikalikan 3 kalikan 60 berarti 18 kali 0-nya 2, ya 1800 meter. Nah, sekarang jarak 1800 meter ini akan ditempuh oleh kereta bisnis, kecepatannya 6. Artinya antara kereta eksekutif dan kereta bisnis itu akan menempuh jarak yang sama. Berarti jaraknya eksekutif sama dengan jaraknya bisnis. Untuk kereta bisnis punya persamaan VB dikalikan dengan TB, V bisnis dikalikan dengan T bisnis, sehingga mendapatkan nilai T bisnisnya 300 sekon atau 5 menit. Sehingga kereta eksekutif hanya perlu 3 menit, tapi untuk kereta bisnis memerlukan waktu 5 menit, karena memang kecepatan kereta bisnis lebih kecil dibandingkan kereta eksekutif. Nah, bagaimana untuk peristiwa yang berikutnya? Jadi ada dua mobil. Mobil A itu kecepatannya 5, yang ini 5, yang warna merah kecepatannya 8. Mereka bergerak semuanya ke kanan dengan waktu 10 detik. Mereka bergerak bersama-sama. Nah, karena kecepatannya berbeda, maka tidak mungkin mereka nanti akan selalu beriringan, bukan? Siapa yang akan melaju di depan? Ya, pasti yang kecepatannya besar akan melaju ke depan. Ya, sehingga ketika bergerak akan seperti ini selama 10 detik. Mobil kuning menempuh jarak warna kuning, mobil merah menempuh jarak waktu merah, berarti ada jarak pisah sejauh delta S-nya.
Kalau Anda lihat jarak pisahnya itu adalah warna merah dikurangi warna kuning atau SB dikurangi dengan SA. Nilainya adalah delta S. Delta S itu simbol sebagai selisih atau jarak pisah. Maka jarak pisahnya adalah VB min TB dikurangi VA min TA. Tinggal kita substitusikan nilai VB dan VA-nya sehingga kita dapatkan VB min VA dikalikan dengan T, nilainya adalah 30 meter. Sehingga mobil ini terpisah sejauh 30 meter untuk waktu 10 detik. Contoh berikutnya adalah bagaimana jika ada dua buah kereta yang mula-mula mereka terpisah sejauh 200 meter. Kereta yang A kecepatannya 15 meter per sekon, kereta yang B kecepatannya 10 meter per sekon. Yang B bergerak ke kiri, yang A bergerak ke kanan. Maka pasti akan terjadi tabrakan. Nah, di manakah mereka akan bertabrakan? Simulasi sebagai berikut. Nah, seperti ini. Berarti pada saat tabrakan, yang A menempuh jarak SA, untuk kereta B menempuh jarak SB. Dari simulasi ini, maka SA ditambah dengan SB mendapatkan S yang berwarna merah. Sehingga dengan menggunakan konsep penjumlahan ini bahwa nilai S-nya adalah SA tambah SB. SA adalah jarak yang ditempuh oleh kereta A, SB jarak yang ditempuh oleh kereta B. Dengan waktu TA dan TB tentunya sama. Kenapa? Karena mereka waktu yang diperlukan dari ujung kanan ketabrakan atau ujung kiri ketabrakan mereka bergerak bersama. Karena bergerak bersama tentu waktunya juga sama. Setelah kita substitusikan S awalnya 200, VA dan VB-nya kita kelompokkan, kita asosiasikan, maka TA dan TB nilainya sama, misalnya adalah T, maka T-nya adalah 8 sekon. Berarti kereta ini akan bertabrakan setelah mereka menempuh waktu selama 8 sekon. Nah, selama 8 sekon berapakah jarak yang ditempuh kereta A? Ya, kita gunakan jarak kereta A, yaitu SA adalah VA kalikan TA. VA-nya 15, nah ini kecepatan 15. Waktu bergeraknya berapa tadi? 8 sekon sebelum tabrakan. Sehingga mendapatkan nilai 15 kalikan 8, 120. Jika yang warna kuning 120, yang warna merah 200, maka kita bisa menghitung SB menggunakan pengurangan, bisa. Kalau pakai rumus juga bisa. SB adalah VB kalikan TB, kecepatan B-nya adalah 10, waktunya 8, maka jarak yang ditempuh kereta B adalah 80 meter. 120 tambah 80 meter, ketemunya juga 200. Sekarang kita lihat untuk permasalahan selanjutnya. Bagaimana sekarang kalau, nah ini kalau ternyata kereta B-nya itu berangkat lebih awal. Ketika soal yang pertama tadi, keduanya kan berangkatnya bareng. Sekarang tidak. Jadi yang B berangkat duluan, baru yang A-nya menyusul berikutnya setelah 5 detik. Bagaimana simulasinya? B-nya akan berangkat duluan. Nah, berangkat duluan. 5 detik, nah, A-nya berangkat. Kita ulangi. B-nya berangkat duluan. Setelah 5 detik, A-nya berangkat. Nah, terjadilah tabrakan. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Secara konsep tetap kita bisa melihat bahwa jarak yang warna kuning dan warna hijau itu sama dengan jarak mula-mula. Berarti kita gunakan S sama dengan SA tambah dengan SB. Kecepatan A 15, kecepatan B-nya adalah 10. A bergerak dengan waktunya sendiri, B juga waktunya sendiri. Kebetulan B-nya bergerak lebih awal. Karena bergerak lebih awal, maka waktu yang dimiliki B lebih besar. Lebih besarnya berapa? Lebih besarnya 5 detik. Berarti waktunya B adalah waktunya A ditambah dengan 5 detik. Karena B bergerak lebih awal.
maka nilai TB nanti bisa kita substitusikan ke nilai TB ini. Kalau kita substitusikan mendapatkan TA plus 5, sehingga kita kalikan menggunakan metode matematika biasa. 15 TA ditambah 10 TA. Nah, VB nya kan 10, ini TA, 10 TA dikelompokkan jadi 1, ditambah dengan VB nya adalah 10 kalikan 5, 50, dan seterusnya kita dapatkan waktunya 6 sekon. Jadi mereka bertabrakan setelah TA nya 6 sekon. Siapa TA itu? Waktu yang dimiliki kereta kuning. Jadi setelah kereta kuning bergerak 6 sekon, terjadilah tabrakan. Kalau untuk B berapa sekon? Ya, waktunya B adalah TA tambah 5, berarti 11 sekon. Berapakah jaraknya? Untuk menghitung jarak kereta A, kita gunakan rumus jarak kereta A menggunakan VA dan TA. Untuk menghitung jaraknya B, ya kita gunakan rumus S untuk B, VB, dan TB. Nah, jadi ketika kereta A dan B bergeraknya tidak bersama, maka perlu diperhatikan siapakah yang bergerak lebih lama. Maka tinggal kita tambahkan selisih waktunya tersebut. Semoga ini Anda bisa memahami dengan baik peristiwa-peristiwa seperti ini. Nah, maka anak-anak, pada bagian tentang gerak lurus beraturan, beberapa contoh baik tentang konsep grafik, konsep persamaan S sama dengan V kalikan T, dan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakan konsep gerak lurus beraturan ini. Semoga penjelasan ini dapat Anda pahami dengan baik, dan sampai jumpa pada pokok bahasan berikutnya di program Ayo Belajar Fisika.